Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari tim 2 kelas 3J akan mempresentasikan laporan kami tentang TCP/IP versi browser. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama teman kelompok saya. Yang pertama ada Arpandi Darwis, saya sendiri, ada Naudi Wifansyah, ada Brolin, dan Ahmad Fitra. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu TCP/IP? TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain. TCP/IP merupakan jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport pada jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Jadi, TCP/IP merupakan jaringan terbuka yang bersifat independen, yang artinya dia berdiri sendiri terhadap mekanisme transport pada jaringan fisik yang digunakan, sehingga kita dapat menggunakannya di mana saja. Pada model TCP/IP terdapat beberapa lapisan yang memiliki fungsional masing-masing. Yang pertama yaitu ada physical layer, terus yang kedua ada network layer, ketiga ada internet layer, dan keempat ada transport layer serta application layer. Pada gambar di bawah ini terdapat beberapa perbedaan antara TCP/IP model dan OSI model, di mana pada TCP/IP model terdapat 4 layer, sedangkan pada OSI model terdapat 7 layer. Jika kita membandingkan dengan pemodelan layar TCP/IP secara umum, pada pemodelan layar TCP/IP versi browser terdapat penambahan satu layer, di mana lapisan terbawah yaitu physical layer. Jadi pada TCP/IP model browser terdapat satu tambahan layer yaitu physical layer, di mana pada TCP/IP model umum tidak ada physical layer. Nah, berikut adalah macam-macam pemodelan layar TCP/IP. Yang pertama, ada physical layer. Physical layer merupakan layer terbawah pada pemodelan layar TCP/IP versi browser. Seperti yang tadi saya katakan bahwa physical layer hanya ada pada layar TCP/IP versi browser. Physical layer berkaitan erat dengan koneksi wired atau berkabel pada jaringan komputer dan berhubungan dengan fisik dari jaringan komputer, yang mencakup perangkap keras penghubung pada jaringan komputer, sinyal, bit data, transmisi data dalam bentuk analog dan digital, serta media transmisi di dalam jaringan komputer. Fungsi physical layer itu sendiri ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama, physical layer akan berhubungan langsung dengan hardware jaringan. Jadi fungsi pertama dari physical layer menjadi layer atau lapisan penghubung yang menghubungkan langsung sebuah jaringan komputer dengan perangkat keras jaringan komputer. Physical layer membantu melakukan definisi terhadap media transmisi jaringan. Fungsi berikutnya dari physical layer adalah untuk melakukan definisi terhadap media transmisi jaringan. Selanjutnya, physical layer melakukan definisi terhadap metode
persinyalan yang akan digunakan dalam proses transmisi. Melakukan proses sinkronisasi terhadap bit data. Fungsi berikutnya dari physical layer adalah melakukan proses sinkronisasi terhadap bit data. Dan selanjutnya melakukan pengaplikasian terhadap topologi jaringan komputer yang digunakan. Berikut saya tampilkan gambar dari topologi yang digunakan, di mana pada gambar tersebut menggunakan topologi star. Yang kedua, pada lapisan kedua ada data link layer. Data link layer pada pemodelan layar TCP/IP versi perusahaan memiliki definisi dan fungsionalitas yang sama dengan data link layer pada pemodelan TCP/IP versi umum. Nah, jadi data link layer pada versi perusahaan memiliki definisi dan fungsi yang sama pada pemodelan TCP/IP versi umum. Link layer atau data link atau network access adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang mendeteksi kesalahan dan pentransmisian ulang terhadap frame yang gagal. Data link layer melakukan dua layanan dasar, yaitu yang pertama, memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media dengan menggunakan teknik framing. Yang kedua, mengendalikan bagaimana data ditempatkan pada media dan diterima dari media menggunakan teknik seperti media access, control, dan error detection. Adapun fungsi dan tugas lain dari data link layer, yaitu yang pertama, melakukan proses grouping secara logis. Fungsi pertama dari data link layer adalah melakukan proses grouping pada paket data yang ditransmisikan melalui jaringan. Yang kedua, menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. MAC address adalah merupakan sebuah alamat atau kode alamat yang tercetak secara fisik. MAC address ini memiliki fungsi untuk membantu proses pengiriman dan juga penerimaan data yang terhubung ke dalam jaringan. Mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Jadi fungsi selanjutnya yaitu melakukan proses pendeteksian kesalahan pengiriman dan juga penerimaan paket data yang terjadi selama proses transmisi data berlangsung. Jadi apabila ada kesalahan dari pengirim dan penerimaan paket data, maka disinilah fungsi dari data link layer ini untuk melakukan pengkoreksian tersebut. Selanjutnya, fungsi berikutnya adalah data link layer bertugas untuk menggabungkan dan menyatukan paket data yang dipecah ataupun dibagi selama proses transmisi berlangsung menjadi bentuk tertentu. Jadi, pada data link layer juga ini bertugas untuk menyatukan atau menggabungkan paket-paket data yang dipecah ataupun dibagi pada saat proses transmisi tadi berlangsung untuk dijadikan bentuk tertentu. Selanjutnya, pada layer selanjutnya ada network layer. Network layer pada pemodelan layar TCP/IP versi perusahaan memiliki definisi dan fungsionalitas yang sama dengan network layer pada pemodelan TCP/IP versi umum. Nah, network layer juga memiliki fungsi dan
definisi yang sama pada versi umum maupun versi frozen. Network layer internet layer atau lapisan internet adalah sekelompok internet working metode, protokol, dan spesifikasi dalam protokol internet yang digunakan untuk mengangkut datagrams atau paket dari berasal tuan rumah di seluruh batas-batas jaringan. Adapun fungsi dari network layer, yang pertama menentukan tujuan dari sebuah data di dalam jaringan. Jadi, salah satu fungsi dari network layer ini, dia yang akan menentukan tujuan dari sebuah data di dalam jaringan. Dia akan menentukan kemana data ini akan dibawa. Terus yang kedua, menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Pada fungsi network layer yang kedua ini yaitu mendefinisikan alamat IP. Jadi, pada network layer juga di sini akan didefinisikan IP address kepada data yang akan dikirim. Selanjutnya, membuat header pada paket-paket data yang ada. Bisa dibilang, header adalah sebuah judul dari paket data yang akan ditransmisikan. Jadi, setiap paket-paket data yang ditransmisikan akan diberikan header melalui network layer ini. Selanjutnya, ada proses routing. Proses routing ini memungkinkan network layer mendistribusikan atau menghala setiap paket data yang masing-masing sesuai dengan IP address yang sudah didefinisikan ke dalam jaringan komputer menuju lokasi sebelumnya. Pada layer selanjutnya ada transport layer. Transport layer pada pemodelan layar TCP/IP versi frozen memiliki definisi dan fungsionalitas yang sama dengan transport layer pada pemodelan TCP/IP versi umum. Nah, lagi-lagi transport layer memiliki definisi dan fungsi yang sama dari TCP/IP versi frozen maupun TCP/IP versi umum. TCP layer itu sendiri adalah lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Lapisan ini membantu dalam meyakinkan pengiriman data, dapat diandalkan dan menggabungkan data yang telah dikirim dari ujung ke ujung. Adapun beberapa fungsi dari transport layer, yaitu fungsi pertama dari transport layer ini adalah menerima data yang dikirimkan melalui session layer. Jadi, data yang dikirimkan melalui session layer itu akan diterima oleh transport layer untuk diolah kembali atau untuk dikirimkan ke layer berikutnya. Fungsi kedua dari transport layer yaitu memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Disinilah fungsi utama lainnya dari transport layer. Transport layer memiliki fungsi utama untuk memecah data atau paket data ke dalam bentuk-bentuk paket yang lebih kecil. Fungsi selanjutnya yaitu meneruskan data ke network layer. Network layer jaringan komputer merupakan salah satu lapisan yang bertugas untuk memberikan header pada paket data yang sudah dipecah. Selanjutnya, memastikan bahwa semua data yang melewatinya dapat tiba di sisi lainnya dengan tepat. Transport layer memiliki fungsi yang sangat penting karena
Transport layer berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh paket data yang ditransmisikan di dalam jaringan komputer dapat sampai pada komputer penerima dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan tujuan. Jadi pada network layer ini, dia yang akan mengantar. Pada transport layer ini, dia yang akan mengantar data-data agar sampai kepada penerima dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan tujuannya. Nah, berikut adalah pemodelan layar TCP/IP versi Frozen dari bawah ke atas, atau kita mulai dari layar 1. Pada layar 1 ada physical layer, di mana physical layer ini berfungsi dalam pengiriman raw bit ke channel komunikasi. Masalah desain yang harus diperhatikan di sini adalah memastikan bahwa bila satu sisi mengirim data 1 bit, data tersebut harus diterima oleh sisi lainnya sebagai 1 bit pula, bukan bit 0 bit. Pada layar kedua ada data link layer, berfungsi menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada layar ketiga terdapat network layer. Network layer atau lapisan internet adalah sekelompok internet working mode, protokol, dan spesifikasi dalam protokol internet yang digunakan untuk mengangkut datagrams atau paket dari berasal tuan rumah di seluruh batas-batas jaringan. Layar keempat, transport layer, di mana transport layer adalah lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Lapisan ini membantu dalam meyakinkan pengiriman data dapat diandalkan juga dan menggabungkan data yang telah dikirim dari ujung ke ujung. Pada layar kelima ada application layer, di mana application layer adalah suatu terminologi yang digunakan untuk mengelompokkan protokol dan metode dalam model arsitektur jaringan komputer. Baik model OSI maupun TCP/IP memiliki suatu lapisan aplikasi. Nah, baik dari materi di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa TCP/IP versi Frozen adalah dilibatkannya perangkat fisik atau beserta dengan proses di dalamnya dan fungsionalitasnya sebagai sebuah layer tersendiri bernama physical layer dan berada di lapisan terbawah. Physical layer merupakan layer terbawah pada pemodelan layar TCP/IP versi Frozen. Link layer atau data link atau network access adalah lapisan kedua dari bawah pada model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data, yang mendeteksi kesalahan dan pentransmisian ulang terhadap frame-frame yang gagal. Transport layer adalah lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Lapisan ini membantu dalam meyakinkan pengiriman data dapat diandalkan dan menggabungkan data yang telah dikirim dari ujung ke ujung. Application layer merupakan layer atau lapisan teratas pada model OSI reference ketika user akan mengirimkan pesan dan menjadi layer atau lapisan terakhir pada sistem OSI reference model ketika user akan menerima sebuah pesan. Baik, sekian dari kami tentang makalah ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh pembaca. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow! Nah, itu kurban bah.